Malam itu, hujan deras mengguyur, petir menyambar seakan ikut meratapi duka yang menimpa Ratna. Ia duduk termenung di tepi ranjang, memeluk foto suaminya yang telah tiada. Suaminya meninggal mendadak akibat kecelakaan, meninggalkan Ratna seorang diri dengan hati yang retak. Rumah besar yang dulu dipenuhi canda tawa kini hanya menyisakan keheningan menusuk. Sejak saat itu, Ratna merasa dunia tidak lagi berpihak padanya. Hari-hari Ratna berubah menjadi sepi dan dingin. Tetangga kerap datang membawa simpati, namun di balik tutur kata mereka, Ratna merasakan tatapan penuh iba, seolah dirinya adalah wanita rapuh yang tak berdaya. Lebih menyakitkan lagi, beberapa pria yang mendekatinya hanya menatap kecantikan dan harta peninggalan suaminya, bukan hatinya yang sedang berjuang untuk sembuh. Semua itu membuat luka Ratna kian dalam. Pernah suatu kali, seorang pria yang ia kira tulus, ternyata hanya ingin memanfaatkan keadaan. Ia meninggalkan Ratna begitu tahu ia menolak memberikan harta warisan. Saat itu, Ratna menangis sejadi-jadinya, merasa dirinya tak lebih dari sekadar objek bagi mereka yang serakah. Hatinya semakin tertutup, dan kepercayaan pada cinta sejati perlahan memudar. Namun di balik semua kepedihan itu, Ratna bukanlah wanita lemah. Ia cantik, anggun, dan cerdas. Ia hanya ingin satu hal, seseorang yang mencintainya bukan karena rupa, bukan karena harta, melainkan karena jiwanya. Dan dari keinginan itu, lahirlah sebuah rencana yang tampak gila, namun baginya adalah satu-satunya jalan menemukan ketulusan. Ratna bertekad untuk berpura-pura lumpuh. Dengan cara itu, ia yakin bisa melihat siapa yang benar-benar mau menerima dirinya tanpa syarat. Jika ada pria yang mampu mencintainya saat ia duduk di kursi roda, berarti pria itu adalah seseorang yang tulus, bukan pengagum semu yang hanya terpikat pada kesempurnaan fisiknya. Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Ratna bergelut dengan rasa takut dicemooh, takut dianggap aneh, bahkan takut gagal dalam rencana ini. Namun, ia merasa tidak punya pilihan lain. Cinta sejati baginya adalah sesuatu yang harus diuji, bukan hanya dinanti. Dengan langkah berani, Ratna meninggalkan rumah lamanya yang penuh kenangan. Ia pindah ke kota kecil, membawa identitas baru sebagai wanita lumpuh yang hanya bisa bergantung pada kursi roda. Ia menutup rapat masa lalunya, menyembunyikan rahasia besar di balik senyumnya yang ramah. Malam pertama di kota itu, Ratna menatap langit melalui jendela kamar barunya. Bintang-bintang berkelip, seakan memberi harapan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, jika memang cinta sejati itu ada, biarlah ia menemukan jalanku meski aku duduk di kursi roda. Air mata mengalir pelan, bukan lagi karena duka semata, melainkan karena secercah harapan baru yang mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari pertama di kota kecil itu berjalan penuh kecanggungan. Ratna yang dulu terbiasa melangkah anggun kini harus menahan diri duduk di kursi roda. Setiap kali roda kursi itu berdecit, hatinya ikut teriris. Ia tahu, ini adalah harga dari keputusannya. Demi menemukan cinta sejati, ia rela mengorbankan kebebasan kakinya, setidaknya di mata orang lain. Di lingkungan barunya, Ratna cepat dikenal sebagai wanita ramah yang selalu tersenyum meski terbatas. Tetangga memandangnya dengan iba, tapi juga kagum pada ketegarannya. Ratna menanggapi semua itu dengan hati berlapis kebohongan, karena di balik senyumannya, ia memendam rahasia besar tentang kakinya yang masih sehat. Setiap malam, ketika sendiri di kamar, Ratna berdiri dan berjalan perlahan, hanya untuk memastikan dirinya masih bisa bergerak bebas. Namun begitu mendengar suara langkah orang di luar, ia buru-buru kembali duduk di kursi roda. Perasaan bersalah mulai menghantui, tapi ia berusaha menepis dengan satu kalimat, semua ini demi cinta yang tulus. Suatu sore, Ratna pergi ke pasar kecil di ujung jalan. Ia mengayuh kursi rodanya dengan hati-hati, memperhatikan sekitar. Beberapa orang menyapanya dengan hangat, bahkan ada yang menawarkan bantuan mendorong. Ratna menolak dengan lembut, berusaha membiasakan diri dengan peran barunya. Ia ingin terlihat kuat meski tampak tak berdaya.
Namun, tidak semua orang menatapnya dengan penuh simpati. Ada pula yang berbisik di belakang, merasa iba sekaligus penasaran pada kisah hidupnya. Ratna menelan semua itu dalam diam, menatap langit yang mulai merona senja, seakan menunggu jawaban dari semesta. Malam harinya, Ratna kembali merenung di kamar. Ia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Apakah aku terlalu jauh memainkan peran ini? Batinnya bergolak, tapi di saat yang sama, ia teringat pada semua pria yang pernah meninggalkannya hanya karena harta atau rupa. Keyakinannya menguat, hanya dengan cara ini ia bisa benar-benar menemukan ketulusan. Beberapa hari kemudian, takdir mulai menyingkapkan jalannya. Saat kursi rodanya tersangkut di jalan berbatu, Ratna panik. Ia mencoba menggerakkannya, tapi roda macet. Orang-orang hanya lewat, sebagian menoleh tanpa berhenti. Ratna mulai merasa benar-benar tak berdaya untuk pertama kalinya. Dan di sanalah, di tengah kepanikan itu, seorang pria sederhana dengan baju penuh noda oli datang menghampiri. Dengan nada tenang ia berkata, "Ibu, biar saya bantu." Pria itu adalah Bagas, seorang mekanik bengkel kecil di sudut kota. Ratna menatapnya sesaat, entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak lama, ada rasa hangat yang menyentuh hatinya. Bagas dengan cekatan membungkuk, memperhatikan roda kursi Ratna yang tersangkut di bebatuan. Tangan-tangannya yang kasar akibat kerja di bengkel bergerak hati-hati, seakan takut melukai Ratna. "Roda ini terlalu dalam masuk ke celah," ucapnya pelan, lalu mencongkel sedikit batu yang menahan. Dalam hitungan menit, kursi roda Ratna kembali bisa bergerak. Ratna menghela napas lega, namun hatinya bergetar melihat ketulusan di wajah pria itu. "Terima kasih, Mas," ujar Ratna lirih, senyumnya berusaha tegar. Bagas hanya tersenyum kecil sambil mengangguk. Tidak ada tatapan iba yang biasa ia terima dari orang lain, tidak ada juga pertanyaan basa-basi yang menusuk hati. Hanya sikap sederhana yang terasa begitu tulus. Itu membuat Ratna sedikit bingung, pria seperti ini jarang sekali ia temui. Bagas kemudian menawarkan untuk mendorong kursi rodanya sampai ke jalan yang lebih rata. Awalnya Ratna menolak, merasa tak enak. Namun Bagas berkata dengan nada bersahaja, "Tidak apa-apa, Bu. Saya juga searah." Kalimat sederhana itu justru membuat Ratna terdiam, lalu mengangguk. Hatinya hangat, tapi juga canggung, perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Sepanjang jalan, Bagas tidak banyak bicara. Hanya sesekali menanyakan arah tujuan Ratna, lalu diam kembali. Bagi Ratna, diamnya Bagas justru penuh arti. Bukan karena acuh, melainkan karena tidak ingin membuatnya canggung. Ratna menoleh ke belakang, melihat wajah Bagas yang polos, penuh kesederhanaan. Ada sesuatu yang jujur terpancar dari sorot matanya. Sesampainya di jalan yang rata, Bagas menghentikan langkahnya. "Sampai sini saja, Bu. Hati-hati di jalan," katanya singkat, lalu hendak pergi. Ratna merasakan sesuatu menahan hatinya. Ingin ia bertanya namanya, ingin ia tahu siapa pria sederhana ini. Dengan suara sedikit terbata, ia akhirnya bersuara, "Mas, siapa nama Anda?" Bagas menoleh, tersenyum kecil. "Saya Bagas, kerja di bengkel dekat pasar. Kalau kursi rodanya rusak lagi, mampir saja." Ucapan itu terdengar biasa, tapi bagi Ratna, kalimat itu menggema jauh di relung hatinya. Seolah semesta sedang mempertemukannya dengan seseorang yang berbeda dari pria-pria masa lalu. Sepeninggal Bagas, Ratna terdiam lama di pinggir jalan. Tangannya menggenggam erat pegangan kursi roda, sementara matanya menatap arah Bagas pergi. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah getaran halus yang mengusik hatinya. "Bagas," Ratna berbisik, nama itu terasa begitu akrab meski baru sekali bertemu. Malam itu, Ratna menatap bayangan dirinya di cermin kamar. Untuk pertama kalinya sejak lama, senyum yang muncul di wajahnya bukanlah topeng yang ia pakai untuk menutupi luka. Senyum itu lahir dari hati, dari pertemuan singkat dengan seorang pria sederhana yang membuatnya percaya, mungkin takdir sedang membukakan jalan baru dalam hidupnya.
Hari-hari setelah pertemuan dengan Bagas, hidup Ratna perlahan terasa berbeda. Meski hanya sekali bertemu, sosok Bagas seolah tertinggal dalam ingatannya. Senyum sederhana, tatapan jujur, dan sikapnya yang tidak dibuat-buat menjadi bayangan yang sulit ia hapuskan. Namun di balik getaran itu, Ratna tetap berhati-hati. Ia tahu perjalanan menemukan cinta sejati tidak akan semudah itu. Suatu sore, seorang pria mapan bernama Rendra datang ke rumah kontrakan Ratna. Ia mendengar kabar tentang janda cantik yang lumpuh dari tetangga sekitar. Dengan mobil mewahnya, Rendra mencoba menebar pesona, membawa bingkisan mahal, dan melontarkan janji-janji manis. Ratna menatapnya dengan sopan, tetapi di dalam hati, ia bisa membaca arah niat pria itu, bukan tulus, melainkan rasa ingin memiliki sesuatu yang dianggap berharga. Kecurigaan Ratna terbukti ketika Rendra secara halus menyebutkan, "Sayang sekali, Bu Ratna, dengan kondisi begini, tapi jangan khawatir, saya bisa menjaga dan mengatur semua urusan Anda." Kalimat itu membuat Ratna tercekat. Ia tahu maksudnya, Rendra tidak datang karena cinta, melainkan karena merasa bisa menguasai. Dengan tegas Ratna menolak, dan pria itu pun pergi dengan wajah kecewa. Tak berhenti sampai di situ, beberapa pria lain datang silih berganti. Ada yang mencoba merayu dengan kata-kata manis, ada pula yang mengaku kasihan. Namun ketika mereka benar-benar menyadari bahwa Ratna hanya bisa duduk di kursi roda, satu persatu mundur dengan berbagai alasan. Hati Ratna kembali diingatkan pada masa lalu, banyak pria memang hanya mencintai bayangan kesempurnaan, bukan manusia apa adanya. Di tengah rasa lelah menghadapi semua itu, Ratna mendapati kejutan kecil, Bagas kembali datang. Namun kali ini bukan dengan mobil mewah atau bingkisan mahal. Ia datang hanya membawa sekeranjang buah yang ia beli dari pasar. "Kebetulan lewat, Bu, saya bawakan ini. Jangan lupa makan supaya sehat," katanya dengan canggung. Ratna terdiam, hatinya tersentuh. Sederhana, tapi tulus. Bagas pun sering mampir beberapa kali setelah itu, bukan untuk merayu, melainkan sekadar membantu memperbaiki pintu yang macet atau menanyakan kabar. Sikapnya konsisten, tidak pernah berubah. Ratna mulai merasakan kenyamanan yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari pria lain yang datang dengan segala kemewahan. Meski begitu, rasa bersalah terus mengintai Ratna. Setiap kali melihat Bagas tersenyum, ia merasa hatinya semakin terbebani oleh rahasia besar yang ia simpan. "Andai kau tahu aku tidak benar-benar lumpuh, apakah kau masih mau datang menemuiku?" bisik Ratna pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu terus menghantui setiap malam. Namun satu hal yang Ratna rasakan semakin jelas, dari semua pria yang datang dalam hidupnya, hanya Bagas yang tidak melihat kursi rodanya sebagai penghalang. Justru dengan ketulusannya, Bagas perlahan membuka kembali pintu hati Ratna yang telah lama terkunci rapat oleh luka masa lalu. Hari-hari Ratna kini tak lagi sesunyi dulu. Bagas yang sederhana sering datang, bukan dengan janji manis, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Kadang ia hanya duduk di teras menemani Ratna sambil bercerita tentang bengkel kecilnya, tentang sepeda motor tua yang ia perbaiki, atau tentang kerasnya hidup sebagai pekerja harian. Ratna mendengarkan dengan seksama, merasakan kejujuran dalam setiap kata Bagas. Suatu sore, Bagas mengajak Ratna berjalan-jalan menyusuri taman kota. Ia dengan sabar mendorong kursi roda Ratna melewati jalan setapak yang dipenuhi bunga liar. "Udara sore bagus, Bu. Sayang kalau dilewatkan di dalam rumah terus," ucapnya sambil tersenyum. Ratna menoleh, menatap wajah polos Bagas yang bercahaya diterpa sinar matahari senja. Ada ketulusan yang sulit ia dustakan. Di taman itu, Ratna untuk pertama kalinya tertawa lepas setelah sekian lama. Bagas bercerita dengan gaya kocak tentang pelanggan bengkelnya yang cerewet, membuat Ratna menutup mulut menahan tawa. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan heran, tapi Ratna tak peduli. Hatinya sedang merasakan sesuatu yang lama hilang, kebahagiaan yang sederhana. Semakin sering mereka bertemu,
semakin banyak rahasia kecil yang terungkap. Bagas ternyata adalah anak sulung dari keluarga miskin, terbiasa bekerja keras sejak muda. Sementara Ratna dengan hati-hati menceritakan sebagian masa lalunya, tentang kehilangan suami, tentang kesepian yang ia jalani. Bagas mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk penuh pengertian. Namun, di balik kebersamaan itu, Ratna justru semakin sering diliputi rasa bersalah. Bagas memandangnya sebagai wanita kuat yang tetap tegar meski tak bisa berjalan. Padahal kebenarannya, semua itu hanyalah sandiwara. Malam-malam Ratna dipenuhi kegelisahan. Ia berdiri diam-diam di dalam kamar, menatap kakinya sendiri, lalu menangis dalam bisu. Meski begitu, Ratna tidak bisa membohongi hatinya. Setiap kali Bagas hadir, ada rasa aman yang menyelimuti. Ia merasa diperhatikan, bukan karena rupa atau harta, melainkan karena dirinya sebagai manusia. Hal itu membuat dinding keras di hatinya perlahan runtuh. Suatu ketika, saat hujan turun deras, Bagas datang basah kuyup hanya untuk mengantarkan obat yang ia beli di apotek. "Saya dengar Bu Ratna kurang enak badan dari tetangga," ucapnya sambil menyerahkan plastik obat dengan canggung. Ratna terharu, matanya berkaca-kaca. Tidak ada pria sebelumnya yang rela bersusah payah hanya untuk hal sesederhana ini. Malam itu, Ratna tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, merasakan jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali mengingat wajah Bagas. Dalam hati kecilnya ia berbisik, apakah ini yang disebut cinta sejati? Namun segera, bayangan rahasianya kembali menghantui. Pertanyaan pun bergaung di benaknya, apakah Bagas akan tetap ada di sisinya jika suatu hari ia tahu kebenaran yang sebenarnya? Beberapa minggu setelah kedekatan mereka terjalin, Ratna mulai merasa kehidupannya seperti kembali berwarna. Namun di balik kebahagiaan itu, beban rahasia yang ia pendam semakin berat. Setiap kali Bagas memandangnya dengan kagum, Ratna merasa tertusuk oleh kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Suatu siang, Ratna lengah. Ia berdiri di ruang tamu untuk meraih buku yang terletak di rak tinggi. Saat itu ia merasa aman karena mengira tidak ada seorang pun yang melihat. Namun ternyata, salah satu tetangganya yang biasa berjualan sayur kebetulan melewati jendela rumah dan terperanjat melihat Ratna berjalan. Tatapan kaget itu membuat Ratna sadar ia telah melakukan kesalahan besar. Kabar itu pun berembus cepat. Bisik-bisik mulai terdengar di sekitar lingkungan rumahnya. Katanya lumpuh, kok bisa jalan? Begitu suara lirih yang kerap mampir ke telinga Ratna. Ia hanya bisa tersenyum kaku di hadapan orang-orang, tetapi hatinya berguncang hebat. Ketakutannya menjadi kenyataan, rahasia itu bisa pecah kapan saja. Ratna mulai jarang keluar rumah. Ia takut tatapan orang akan menguak kebenaran yang selama ini ia tutupi. Bagas pun merasa ada yang berubah. Karena Ratna sering menolak ajakannya berjalan-jalan ke taman atau sekadar duduk di teras. "Apa ibu sedang ada masalah?" tanya Bagas suatu sore dengan nada khawatir. Ratna hanya tersenyum tipis, menahan kegelisahan yang mendidih dalam dadanya. Malamnya, Ratna menangis di kamar. Ia merasa terjebak dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. "Seandainya aku jujur dari awal, mungkin semua tak akan serumit ini," gumamnya sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Bayangan Bagas selalu muncul, membuatnya semakin bimbang antara ingin berkata jujur atau terus mempertahankan sandiwara. Beberapa hari kemudian, Ratna memberanikan diri keluar rumah untuk membeli kebutuhan dapur. Sepanjang jalan, ia merasakan bisikan dan tatapan yang menusuk. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berpura-pura ramah. Ratna menunduk, menahan malu. Hanya satu hal yang ia syukuri, gosip itu belum sampai ke telinga Bagas. Namun, semesta seolah ingin menguji Ratna lebih keras. Ketika ia sedang mendorong kursi roda di depan rumah, roda itu kembali macet. Bagas yang kebetulan lewat segera menghampiri. Ratna panik, bukan karena roda macet, melainkan karena ketakutan. Bagaimana jika Bagas mendengar kabar dari orang lain? Bagaimana jika semua yang ia bangun hancur di hadapan pria yang kini mulai ia cintai? Dalam diam,
Ratna menatap Bagas yang sibuk membetulkan roda kursinya. Hatinya bergetar, bercampur antara rasa kagum dan rasa bersalah. Ia tahu, saat itu cepat atau lambat akan datang, saat kebenaran yang ia sembunyikan harus terbuka, meski risikonya adalah kehilangan pria yang mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Malam itu, Ratna duduk di teras rumah dengan wajah pucat. Hatinya berkecamuk setelah mendengar gosip yang semakin ramai. Ia tahu cepat atau lambat Bagas juga akan mendengarnya. Ketika langkah kaki Bagas terdengar mendekat, Ratna berusaha tersenyum, meski dadanya bergetar hebat. Bagas duduk di sampingnya, membawa segelas teh hangat. Ibu terlihat gelisah akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya? Tanyanya dengan nada lembut. Ratna terdiam lama. Inilah saat yang ia takuti sekaligus ia tunggu. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas Bagas, kalaupun suatu hari aku tidak akan pernah bisa sembuh, apa kau masih mau dekat denganku?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, membuat udara di sekeliling mereka terasa hening. Bagas terdiam, menatap Ratna dengan tatapan yang sulit diartikan. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Ratna menunduk, air matanya hampir jatuh. Ia takut jawaban Bagas akan sama seperti pria-pria sebelumnya, penuh iba, lalu pergi meninggalkannya. Namun Bagas akhirnya membuka suaranya tegas namun lembut. "Bu Ratna, saya tidak peduli apakah ibu bisa berjalan atau tidak. Yang saya lihat adalah hati ibu, bukan kaki ibu." Kalimat itu menghantam hati Ratna seperti petir. Ia tak mampu menahan air matanya lagi. Bagas menatapnya penuh ketulusan, tanpa sedikit pun rasa ragu. Tidak ada nada kasihan, tidak ada kata basa-basi. Yang ada hanyalah kejujuran yang begitu murni, seakan keluar dari lubuk hati terdalam. Ratna merasakan dadanya sesak oleh perasaan haru. "Mas Bagas, kenapa kau begitu baik padaku?" Suara Ratna pecah di sela tangisnya. Bagas tersenyum tipis, lalu berkata, "Karena saya tahu bagaimana rasanya hidup dengan kekurangan. Saya tidak punya banyak harta, tidak punya apa-apa selain tenaga dan hati. Jadi kalau saya bisa membuat seseorang bahagia dengan hati saya, itu sudah cukup." Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Perasaan bersalah bercampur bahagia membanjiri dirinya. Ia sadar, pria sederhana di hadapannya ini jauh lebih berharga daripada semua pria yang pernah datang membawa kemewahan. Namun bersamaan dengan itu, ia juga semakin takut, karena semakin besar cintanya, semakin berat beban rahasia yang ia sembunyikan. Malam itu, setelah Bagas pulang, Ratna kembali masuk ke kamarnya. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri yang berdiri dengan kedua kaki kokoh. "Bagas, bagaimana jika kau tahu aku tidak pernah lumpuh? Apa kau masih akan mengucapkan kata-kata tadi?" Bisiknya dengan suara bergetar. Air mata kembali jatuh, membasahi pipinya. Ratna tahu, waktunya semakin dekat. Bagas telah menunjukkan ketulusan yang tulus, namun ia tidak bisa selamanya menyembunyikan kebohongan ini. Malam itu ia berdoa, berharap semesta memberinya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, meski itu berarti harus mempertaruhkan cinta yang baru saja tumbuh di hatinya. Malam itu, Ratna duduk gelisah di ruang tamu. Lampu redup membuat suasana semakin menekan. Ia memandang kursi rodanya yang diam di sudut ruangan, benda yang selama ini menjadi simbol kebohongannya. Hatinya berteriak, ia tidak bisa terus seperti ini. Bagas terlalu tulus, terlalu jujur, sementara dirinya tenggelam dalam sandiwara yang kian menyiksa. Ketika Bagas datang, Ratna hampir tak sanggup menatapnya. Pria itu duduk tenang, membawa senyum seperti biasa. Namun justru itulah yang membuat Ratna semakin tidak tahan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas Bagas, ada sesuatu yang harus aku katakan. Sesuatu yang mungkin akan membuatmu marah dan kecewa." Bagas terdiam, sorot matanya penuh tanda tanya. Ratna menarik napas panjang, lalu berdiri. Kakinya melangkah pelan, namun setiap langkah terasa seperti menapak di jurang. Bagas membelalakkan mata, terkejut melihat Ratna berdiri tegak. Suasana hening, hanya suara detak jam dinding yang terdengar.
Aku tidak pernah lumpuh, Mas, ucap Ratna akhirnya, suaranya bergetar penuh rasa bersalah. Bagas terdiam lama, wajahnya sulit dibaca, antara bingung, kecewa, dan terkejut. Ratna menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Aku lakukan ini karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus mencintaiku. Aku sudah terlalu sering disakiti oleh orang yang hanya melihat rupa dan harta. Aku hanya ingin menemukan cinta sejati, katanya terisak. Keheningan terasa menyesakkan. Bagas berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu menatap keluar. Ia menghela napas panjang. Jadi semua ini kebohongan. Suaranya pelan, namun terasa berat di telinga Ratna. Wanita itu langsung menggeleng sambil terisak, "Tidak, Mas, perasaanku padamu sungguh nyata. Aku hanya takut kehilanganmu kalau aku jujur dari awal." Bagas menutup mata sejenak, menahan gejolak di dalam dadanya. Ia merasa dikhianati, tapi di sisi lain, ia juga merasakan ketulusan dalam tangisan Ratna. Kebingungan membuatnya memilih diam. Ratna mencoba meraih tangannya, namun Bagas perlahan menarik diri, membuat Ratna semakin hancur. "Aku butuh waktu, Bu Ratna," ucap Bagas akhirnya, suaranya datar namun penuh perasaan yang ditahan. Setelah itu ia melangkah pergi, meninggalkan Ratna yang jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. Malam itu menjadi malam terkelam bagi Ratna sejak pertemuan mereka. Sendirian di ruang tamu, Ratna merangkul dirinya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Aku terlalu bodoh," bisiknya di antara isak tangis. Ia sadar, kebohongan yang ia anggap jalan menuju cinta sejati kini bisa menjadi alasan terbesar kehilangan cinta itu selamanya. Sejak malam pengakuan itu, Bagas jarang terlihat di rumah Ratna. Biasanya setiap sore ia datang membawa buah atau sekadar menemani berbincang, kini ia menghilang tanpa kabar. Ratna duduk di kursi teras, menatap jalan kosong, berharap melihat sosok Bagas berjalan mendekat. Namun yang datang hanyalah angin malam yang dingin, menusuk hati Ratna yang gundah. Hari-hari berlalu dengan lambat dan menyakitkan. Ratna mencoba menghubungi Bagas, namun panggilannya tak pernah dijawab. Pesan-pesan singkat yang ia kirim pun tak pernah berbalas. Wanita itu hanya bisa menunggu, dengan rasa takut bercampur penyesalan. Ia merasakan sepi yang benar-benar membunuh perlahan, sepi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di pasar, orang-orang mulai membicarakan hal lain. Ada yang bilang Bagas memang sakit hati karena ditipu. Ada pula yang menyindir bahwa Ratna pantas merasakan hal itu, karena berani mempermainkan perasaan orang baik. Gosip itu semakin menusuk telinga Ratna, membuat langkahnya semakin berat setiap kali keluar rumah. Malam-malam Ratna dipenuhi tangisan. Ia menatap kursi roda yang kini terasa seperti saksi dosa terbesarnya. "Kalau saja aku berani jujur dari awal, kalau saja aku tidak serakah ingin menguji," gumamnya lirih sambil memeluk lutut. Ia merasakan kehilangan yang jauh lebih dalam dibandingkan kehilangan suaminya dulu. Bagas telah membuka hatinya, lalu kini menghilang karena kebodohannya sendiri. Sementara itu, Bagas juga tidak tenang. Di bengkel tempat ia bekerja, pikirannya selalu melayang ke Ratna. Ia kecewa, merasa dibohongi, namun setiap kali mengingat tatapan tulus dan tangisan Ratna, hatinya goyah. Apakah semua itu benar hanya sandiwara? Atau perasaannya padaku sungguh nyata? Pertanyaan itu terus menghantui dirinya. Bagas sengaja menjaga jarak karena ia butuh waktu, namun jarak itu justru melukai dirinya sendiri. Setiap malam ia termenung, merindukan senyum Ratna, meski di dalam hatinya masih ada luka yang belum terobati. Ia mencoba meyakinkan diri untuk melupakan, tapi semakin keras ia mencoba, semakin kuat bayangan Ratna menghantui pikirannya. Ratna, di sisi lain, merasa putus asa. Ia mulai sakit-sakitan karena terlalu sering menangis dan lupa makan. Dalam keheningan rumah yang semakin sepi, ia hanya bisa berdoa agar Bagas mau kembali, agar ada kesempatan kedua untuk membuktikan ketulusan cintanya. Air mata menjadi teman akrab yang tak pernah absen dari wajahnya. Hari itu,
Ratna menatap langit sore dengan mata bengkak. Bagas, kalau kau memang ditakdirkan untukku, kembalilah. Jangan biarkan aku hancur sendirian dalam penyesalan ini, bisiknya lirih. Hatinya yang rapuh menggantungkan harapan pada cinta yang kini berada di ujung jurang, antara kembali atau lenyap selamanya. Hari itu, hujan turun deras membasahi bumi. Ratna duduk di teras rumah, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat karena berhari-hari dihantam penyesalan. Air mata bercampur dengan tetesan hujan yang mengenai pipinya. Ia sudah hampir menyerah, hampir yakin bahwa Bagas tidak akan pernah kembali. Namun jauh di lubuk hatinya, ada seberkas harapan kecil yang terus ia genggam erat. Tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa mendekat. Ratna mengangkat wajahnya, dan di balik tirai hujan, ia melihat sosok yang begitu ia rindukan. Bagas berdiri basah kuyup, dengan tatapan mata penuh keraguan bercampur kerinduan. Ratna terdiam, tubuhnya gemetar. "Mas Bagas," ucapnya lirih, seakan takut suara itu hanyalah mimpi yang sebentar lagi lenyap. Bagas menatap Ratna lama, seakan mencari kebenaran di balik semua luka. "Aku marah, aku kecewa, tapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku," katanya, suaranya bergetar diterpa hujan. "Setiap hari aku mencoba melupakanmu, tapi yang ada hanya bayanganmu. Kalau cintamu benar-benar tulus, biarlah aku yang menguji diriku sendiri, bukan kau yang mengujiku dengan kebohongan." Ratna tak kuasa menahan tangisnya. Ia berlari mendekat, memeluk Bagas dengan seluruh tenaga yang tersisa. "Maafkan aku, Mas, aku bodoh. Aku takut ditinggalkan, aku takut cintaku tidak pernah tulus. Tapi sekarang aku sadar, kaulah jawaban dari semua doa dan penantianku," isaknya. Pelukan itu begitu erat, seakan mereka tak ingin dipisahkan lagi oleh waktu maupun keadaan. Bagas membalas pelukan itu, meski hatinya masih menyimpan bekas luka. Namun ketulusan Ratna terasa begitu nyata di dadanya. Hujan deras membasahi mereka, tapi justru di tengah dingin itulah kehangatan cinta yang sesungguhnya lahir. Bagas mengusap rambut Ratna dengan lembut. "Jangan pernah berbohong lagi. Kalau kita ingin berjalan bersama, kita harus melangkah dengan jujur, apapun risikonya." Ratna mengangguk berkali-kali, tangisnya pecah semakin keras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar diterima apa adanya, tanpa perlu pura-pura. Cinta yang ia cari dengan penuh kepalsuan akhirnya ia temukan melalui luka dan kejujuran. Semua kebohongan runtuh, diganti dengan janji untuk hidup apa adanya. Malam itu mereka duduk berdampingan di teras, masih basah oleh hujan. Namun tak ada lagi jarak yang memisahkan. Ratna memandang Bagas dengan senyum penuh harapan, sementara Bagas menatap Ratna dengan mata yang lebih yakin dari sebelumnya. Dalam hati mereka sama-sama tahu, cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian menerima luka dan kelemahan. Dan di tengah malam yang sunyi, Ratna berdoa dalam hati. Ia bersyukur karena kebohongannya tidak berakhir dengan kehilangan, melainkan mengajarkannya arti ketulusan. Kini, dengan Bagas di sisinya, ia tak lagi takut menghadapi hidup. Sebab ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari, cinta sejati yang lahir dari luka, air mata, dan kejujuran yang akhirnya terungkap.